Haleluya, haleluya. Kali ini kita kedatangan berita di mana para malaikat-malaikat surga sedang berbicara apalagi Kristen, di mana mereka sangat nyiris membicarakan orang-orang Kristen dengan berbagai bahasa surga yang mereka anggap adalah suatu kebaikan dan kewajiban. Yeah. Let me do that. Getting money with these white folks. Nih. Model Ica itu dibilang katanya paling cakep gitu. Buset, di tempat kita mah itu jadi ini pembantu rumah tangga begitu modelnya. Bang Batam. Coba lihat Mikana sama itu. Lehernya pendek juga. Iya, efek tadi. Heran nih, cewek laki sama lehernya pendek. Mungkin gini juga Pak De, serupa dan segambar dengan B2 mungkin. Nah, bukan serupa dan segambar Tuhan, tapi serupa dengan segambar dengan B2 ini. Dengan cewek ini. Untung dia sering-sering pakai filter. Kalau enggak mirip B2 mirip guguk. Ini padahal udah pakai filter ya. Gini ya, gimana nggak pakai filter ya? Ngeri ya. Bang Batam. Iya Bang, si ini tanya siapa? Agus ini DPW Aceh. Kalau nggak salah dia tahu juga. Ali Agusman. Iya betul. Bang Ali tuh DPW. Bang Ali jauh dia tuh Bang, nggak Iya, nyambung. kayaknya pernah di Komal dia kalau nggak salah tuh ada yang bahas dia udah pernah ketangkep gitu. Kau tanyain ke dia siapa yang nangkap dulu gitu. Iya. Oh ya nanti aku kasih tahu. Aku naik sama Bang Ali. Aku DM aja Bang Ali ini. Iya. Bang Ali kalau ketemu Oten nggak berhenti ngoceh, dia hantam terus. Iya. Hampir rungkat itu room itu. Dia mau niru ini Bang Darman. Bang Darman Nggak enak juga kayak gitu Bang Ambulan Oten. Iya, nggak enak. Nggak asik. Nggak asik. Nggak ada anunya kalau kita sendiri yang ngomong kan. Kalau naik komalnya Bang Ali, kita jadi berhala. Iya, jadi berhala kita. Nggak ada ngomong kita. Pokoknya dia sendiri yang ngomong. Kita jadi berhala akhirnya. Dia sendiri, host sendiri yang bicara. Capek aja kita manggil Bang, nggak dengar kita. Makanya aku jarang naik di komalnya Pak. Dia sendiri yang ngomong kok. Dulu sering online saya, tapi lama-lama kok jadi berhala gitu. Aku sudah kasih, saya bilang host, kena pasal 1 tuh. Dia bilang host dilarang bicara terus. Dia ketawa. Aduh Bang Ali. Tapi Pak Baal buka komal, tapi dia ingin bicara juga. Jadi narasumber loh. Pak Baal hidungnya mirip ini sama B2 ini. Oh persis. Kristen ini ya. Mulut congornya itu mirip guguk dia. Congornya mirip guguk, hidungnya mirip B2. Iya. Kenapa ya? Oten mukanya kotak-kotak juga gitu lagi. Loh, Ica kotak. Ica kotak. Terus siapa lagi si Mikana kotak, leher pendek. Mikana kotak. Leher pendek. Kalau pakai filter glowing udah kayak dulu doh. Kalau Nathan Bang Baal gimana dia mukanya? Nathan kayak dajal si Nathan ini. Mata satu. Iya betul. Dia bilang kan itu, bilang Tuhanku itu bisa menyembuhkan orang sakit orang buta. Kok mata gemit itu ya? Iya, saya bilang kok matamu belum sembuh itu. Langsung itu. Si Billy sama mukanya kotak. Aduh kasihan kali Oten ini. Ya mukanya Oten ini nggak ada yang beres. Nggak ada yang beres. Ini muka apa ya, bengkak gitu ya, kayak B2 kan benar.
Bengkak, hidung besar, kayak aduh hidungnya persis ya kayak ini ya. Ada dua ya. Lihat aja si Nathan itu, kalau dia si Nathan itu pasti miring. Ikut dia ngotaknya dia miring. Sebenarnya orang ini dari ras apa gitu? Berbeda. Dia nggak tahu ini. Aku aja Pak De, aku aja pajang foto Minang Kristen ini Pak De. Langsung di ban ini Pak De. Serius. Lillahi ta'ala. Enggak bercanda. Soalnya TikTok jijik lihat mukanya. Iya. Jijik bener. TikTok jijik lihat muka dia, makanya di ban. Di ban aku. Ngapain ada babi ini pajang-pajang foto ini babi. Nggak, ini yang dipajang ini manusia apa ya? Ikan buntel. Ikan lohan. Oh iya kan lohan bener-bener cocok. Kalohan masih enak dimakan Bang. Ini B2 ini. Kan Mas Koki. Oh, itu lagi anjing itu pokoknya anjing. Nah, ini ikan lohan. Anjing. Jauh banget sama orang Islam. Itu congornya itu congor babi dia itu congor babi itu. Nggak cakep-cakep, dia bener loh. Nggak cakep-cakep, lihat muka orang Islam ini manis ya. Ini ekspresi ikan piranha sebelum dapat umpan ini. Yang dihina Ini mukanya gini. si Sion ya, Sion. Pede banget dia menghina ya, dia pedenya menghina baru mukanya mirip anjing. Ini muka gigi semua ini. Ya Allah, beneran ya. Itu siapa itu? Ini loh Bang, yang ngehina yang Palestina menghina itu loh, anak-anak Palestina itu dihina sama dia. Gitu. Nah jadi Itu Bang, ketangkap nggak itu Bang? Atau cuma Kalau yang sebelahnya itu siapa ini. itu? Langsung klarifikasi aja. Langsung klarifikasi dia. maunya kayak orang kayak gitu Bang, harus ditangkap ya kalau saya. Tangkap Enggak, babi maksudnya gini Bang. Ini yang jilbabnya siapa ini yang jilbabnya? anjing itu. Yang itu di sampingnya, yang di sampingnya itu pakai kacamata itu congor babi. Jadi ceritanya itu gini Guruda. Ini kan dia itu lagi makan di McD. Dia makan di McD, terus temannya itu mau videoin, dia bilang, wah ini makan pas ayam diliatin sama dia gitu. Wah ini daging anak-anak Palestina kata dia. Terus yang mukanya kayak sapu nih, yang kayak sapu. Enggak, garukan WC, garukan itu sampai. Terus sapu dari muka dia. Dia bilang gini, sambil ini loh yang diangkat ini kan ada sausnya, darah anak Palestina kata dia. Nah ini mukanya nih. Ngeri ya. Jadi di Oten semua itu anak Oten semua. dibikinin meme Oten semua ya. Oten semua. yang dihina mukanya kayak gini. Memang anak Yang dihina yang cantik-cantik lagi. Itu kan hari Minggu pada itu habis pulang gereja katanya. Iya habis kalau kayaknya. Habis kebaktian katanya. Habis kebaktian katanya. Jadi nggak ada Ngeri ya, ajaran mereka ngeri ya. Yang ya, begini ini kan masih anak-anak ya. Ini kalau tuanya. gabung ke industri film, ini dijadikan X-Men ini. Anda tambah lamari, tama. Jadi mereka itu kelihatannya dari kecil sudah diajar kebencian ya. Iya, itu memang dididik dengan kebencian dengan Islam. Nah, Iya, ini ngeri ya. Anak sebesar begitu aja sudah mengerti kata-kata itu ya, keluar kata-kata itu ya. Itu congornya itu congor anjing. Salah, enggak, gue bukan congorang, bukan kayak sedotan sepiteng. Ngeri ya. Lebih parah. Kelihatannya di gerejanya memang diajarkan begitu, Mak. Di gerejanya kan diajarkan begitu ya, cuman makanya mereka nggak berani pakai toa gitu ya. Karena diajar kebencian mungkin dari kecil-kecil ya. Otan ini nggak cakep-cakepnya, mukanya lihat ini. Itu. Oh ini nih aslinya pas klarifikasi ya, ini nih muka aslinya tuh. Oh iya memang jelek ya. Iya udah difilter masih ya. Filter Jelek itu giginya congol apa corongol apa gitu. Enggak, bibirnya congor babi, giginya gigi anjing. Gua bingung. Ngeri ya. Gua bingungnya mana gigi mana mic ya.
Masa gue bingung itu nggak bisa bedain mana gigi mana mic ya? Miknya somplak gitu miknya. Gigi. Bagusan skop miniku daripada giginya. Ini SMP apa SMA Bang Ranggayo? SMP masih kecil kok anak-anak ini, masya Allah ya. Mereka sudah ngerti begitu ya, membenci apa? Nggak usah sebenarnya peristiwa Palestina tuh nggak usah melihat dari sisi manusia apa ke agama ya, sisi kemanusiaannya. Iya, Emang mereka tidak diajar ini ya, tidak diajar bagaimana kasih kepada sesama manusia ini nggak ada mereka tuh ya. Nggak ada. Itu ajarannya ya, kebencian dia itu ajarannya. Oten-oten di sana ditolong oleh orang-orang Muslim. Betul, Ya, Bang. mereka sendiri Betul. mengakui gitu oten-oten di sana. Tapi ditutup kebenaran itu mungkin, Bang, atau telinganya ditutup atau matanya ditutup itu. Nggak nerima dia Otaknya Bang kayak mampet. Titik Otaknya juga mampet. ada. Dia tuh dididik untuk membenci tuh. Iya. Jadi itu kayak gitu. dia. Tapi ya, ini ya gurunda-gurunda ya. Dia ini ada satu hal yang bakal bikin polisi bingung dia ini. Kenapa? Ininya lagi. Ini aku jelasin ya. Kenapa polisi bingung sama dia ini? Kalau dia ini bikin SIM, pada saat tes lapangan bawa motor, dia bawa motor, gigi belum masuk, motor udah jalan. Benar. Nah, Benar. itu bingung tuh. Polisi bingung, anjir nih anak gigi belum masuk, motornya udah jalan. Wah itu. Benar, luar binasa. Luar binasa. Wah kacau nih. Makanya yang kayak gini nih harus dimusnahkan. Dikembang biakan dia kalau bisa. Betul-betul taruh di Ragunan bagus ya. Iya bener. Aku nggak kebayang, Bang Riki, kalau dia sempat merit sama Minang Kristen ini. Dicipok lehernya mungkin tiga bulan baru hilang ini. Enggak, saya pikir anaknya kayak gimana mukanya anaknya itu kalau dia menikah. Kayak digigit Dracula. Nih, coba dipikir baik-baik ya. Nih, Pikir ya. nih ya. Gimana polisi nggak bingung? Gigi belum masuk, motor udah jalan. Masya Allah, benar. Itu gigi persenan berapa sih? Hanya itu kena cipratan langsung kena rabies itu. Gigi totalnya persnelang berapa itu? Ini 3 silinder ini. Gurunda tiga silinder ini. Kayaknya mukanya itu kayaknya gigi semua. Nah itu. Itu bener sih Bang, gigi persneling itu. Soalnya kacamata kan spion. Itu ya teman-teman di bawah ya. Negara Indonesia itu ya, presidennya Jokowi gitu ya, sudah secara resmi mendukung kemerdekaan Palestina ya. Artinya tidak mendukung Zionis ya. Nah, tetapi kenapa oten-oten ini kayak pengkhianat aja di hidupnya di Indonesia gitu ya? Ya kan, dia malah bela Israel gitu. Kan berkhianat kepada negara, kepada Jokowi gitu kan, ngeri ini. Ini ya, Gurunda ya, ini aku jelasin ya. Kenapa aku bilang botol? Disinilah botolnya mereka karena tidak baca. Paulus aja bilang Israel itu sesat. Nah, Tuhannya aja bilang sesat. Paulus itu Tuhan. Iya, Paulus itu bilang ini Israel sesat. Ya, bentar ya, aku liatin ya. Susah juga kalau ajaran bingung kemudian. Ya, di Roma nggak pakai kelapa ya. Nih, Roma 9:30-33 ya. Keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Ini Sesat ya. Antisemitik ini. Nah, yang lucunya ya, Paulus, rasul yang bikin kitab-kitab mereka bilang orang Israel sesat. Oten malah bela hidup Israel. Goblok. Kan kita tuh udah bilang kenapa kita Bajingan ya memang, bajingan. bukan bajingan Bang, guguk dia Bang sama domba. Jangan nambah-nambah, jangan ngurangin. Gak ada disebut bajing di situ Bang. Tapi bajingnya Malah ada Putri Sion di sini. Aku meletakkan di Sion. Di Sion.
Sion masuk juga ke sana Sion ya. Si Sion ada di sini tuh, sebuah batu sentuhan. Lo si Sion yang kemarin ini telanjang bulat itu kah? Iya, yang anjing itu juga. Bener ini kalau dibaca nih ya, sebuah batu sandungan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Nah, itu kan? Sion nggak percaya Israel ini sesat, kata Paulus, makanya dipermalukan kemarin, bukil-bukil kan gitu. Betul. Tolil memang. Ngeri ya oten-otennya kecil. Ngeri oten ini ya. Botol-botol ya. Sion itu apa nyinyir kodok apa kidul? Nyinyir kidul. Ratu dari selatan. Oten ini cuma menuntut kebebasan, hidupnya itu cuma menuntut kebebasan seperti binatang. Makanya dia benci sama Islam karena Islam banyak aturan. Itu. Satu lagi nih Guru Daudi. Oten nih hidup di Indonesia nih kayak apa ya? Kayak benalu gitu ya. Jadi merongrong pemerintah yang sah lah kalau kita bilang gini Oten ini. Padahal jadi pengkhianat terus. Sejak zaman Belanda jadi pengkhianat ya. Betul. Kalau Oten pinter ya Gurunda ya. Ini kita baca aja nih, keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Yesus orang mana? Iya betul. Iya. Bahkan Yesus orang mana? Jadi Yesus itu sesat ya dikatakan Paulus. Kata Paulus. Sesat ya. Kita mereka itu antisemitik. Bang Bahas. Dengar tuh Julia dengar tuh Julia kalau kamu monitor di bawah mesin. Apa tuh? Saya debat sama si Terangkan. Dia mendukung Papua merdeka. Gila nggak Oten? Banyak bukan. Ya itulah saya bilang Oten ini jadi pengkhianat Indonesia nih di Indonesia nih. Sudah kita bantu hidupnya dengan bantuan BLT, uang tunai, BPJS, sekolah gratis. Tetap jadi pengkhianat. Emang Oten tipe-tipenya seperti itu Bang. Iya. Tidak habis pikir saya itu kalau dia mayoritas di Indonesia ya, hancur. Wah ngeri kalau dia mayoritas ini. Wah. Sampai jadi miskin negara. Diambil sama mereka ntar. Sempak kita aja diambil sama mereka. Ngeri Oten. Ya Gurunda Budi, kita jemur baju di luar pas tiba-tiba gantung sempak kan, kata dia, kau menghujat kau kata dia gitu kan. Benar. Iya. Jadi kita tuh nggak boleh pakai sempaknya sempak. Tuhanku kau jemur. Iya, kenapa kau pakai salib untuk jemur sempak kata dia gitu. Habis kita kalau mereka mayoritas perkara jemur sempak loh, habis dicuci kata dia ngehujat, nah itu kena tuh. Betul. Langsung kita dikena penistaan agama itu kalau dia mayoritas. Iya pasti langsung seumur hidup itu. Seumur hidup hukum. Barang kayu, izin minta barang kayu ya. Siap Abang Dak, siap. Pak Baal semua bentar. Siap. Lanjut Satu. Si Julia itu siapa ya Ban Rangkayo? Oh Kak Julia, kenapa emang Bang? Kemarin kan dia buka koma lah aku dia dengan Bang Hayat. Kok kita kan diskusi dengan Oten, kok dia agak-agak ini ya, agak-agak kayak bela-bela Oten gitu. Agak-agak sih. Enggak lah, emang mungkin orangnya ini aja kali Bang. Emang kayak lebih gampang deket gitu, simple gitu, fleksibel lah intinya, fleksibel, tapi muslim kok. Muslim ya, alhamdulillah tuh. Jadi kita kan kemarin kan saya anak di komalnya kayak ini dia bilang ini komal saya diskusi santuy bilang Kak, giliran Oten ini kalau nggak digaskan juga dia. Turun saya sama siapa kemarin itu? Ya, makanya itulah Oten ini tolil lah Bang. Oh pinter lagi. Udah jelas-jelas tuh
Allahnya bilang Israel itu umat pilihan. Paulus bilang itu sesat. Emang nggak jelas. Emang. Iya. Suka-suka Paulus aja lah. Ada Kristo Telepres. Oh, lah kabar. Nanti kalau ditanya nih, ini loh kesesatan orang Israel kata ini. Ayat lu palsu tadi. Ya itu tuh. Kita bikin-bikinan kau aja itu tadi. Kayak si Tambos tadi itu. Kalau Oten kalau ditanya keluar kitabnya yang paling dipegang sama dia itu ada namanya kitab begini. Ada kitab begini. Serius itu baru belum diresmiin sih sebenarnya Vatikan. Nanti kita ngomong sama wah ini ada kebetulan ada uskup di sini. Kita keluarin kitab begini ya, uskup ya. Begini dengan gitu. Lucu gini nih Gurunda. Kan selalu untuk ngeklaim ya Gurunda ya. Ngeklaim dia. Wah ini kami ini Kristen orangnya pintar-pintar, seluruh dunia atau pintar-pintar kata dia. Bla bla ini. Dia nggak tahu tahun 2020 masa Covid. Nih, mau lihat nggak? Nih. Liputan6.com. Cek fakta, foto pendeta di Kenya ajak puluhan orang minum detol. Masuk. Tuh. Sengklek juga ini pendetanya. Bagus sekali ya. Ini Kristen di ini kayaknya mau dia bikin bibel di kita bibel dia. Maunya dia. Iya. Heran 2020 kan itu masa-masa Covid. Disuruh minum detol jemaatnya. Sembuh kagak mati ya. Iya makanya kayak KKR ngomong bisa nyembuhin bullshit. Kalau emang bisa nyembuhin kenapa zaman Covid nggak ke bawah aja itu pendeta-pendeta suruh ke rumah sakit itu ke UGD itu. Enggak jangan sampai ke situ matanya aja nasi natan itu sembuhin kalau bisa. Nah itu. Betul. Oh ini ya Bang Abulan. Dajjal kecil ya? Aku bilangnya Dajjal kecil itu. Iya Dajjal babi itu. Jengkel banget aku sama dia itu. Penghujat setan itu. Udah matanya picek jelek, menghujat lagi. Iya nggak ada bagus-bagusnya emang. Nggak berani dia diajak debat, nggak berani dia. Banci dia. Nggak berani Gurunda. Aku saja naik kok baru satu pertanyaan bilang kalau Tuhanmu itu biasa pernah menyembuhkan orang sakit dan orang buta kok matamu masih picek langsung turun. Ya langsung ditendang sama dia. Dia kalau udah ke pojok langsung tendang dia. Orang sakit jiwa. Dia bilang kita uji yang mana Islam yang benar mana tidak, mana apakah Kristen yang benar. Bilang uji kayak gimana, bilang kita sembuhkan orang sakit, bilang kok matamu masih picek. Langsung ditendangnya aku ini Bang Abulan, aku waktu itu naik pakai akun kecil, waktu itu aku tanya ini masalah, dia ngebahas yang ini terjemahan Al-Quran yang pakai tanda kurung tuh. Nah ini Gurunda Budi, aku kasih aja tuh Matius 18:11 yang ini kan, yang emang nggak ada gitu sampai di Kodeks Sinaiticus juga nggak ada. Aku liatin tampil itu, langsung pas coba lu jelasin, langsung lu itu apa nggak tahu apa langsung turun aku ke bawah. Langsung kata dia, inilah kalau Muslim ya bawa data-data palsu ya, ini ya, jadi aku bilang ini Dajjal kecil. Aku dari situ aku bilang kasih gelar itu Dajjal kecil. Konten kalau udah kena kritik teks udah nggak bisa gerak, dia mati. Ketik di bawahnya kita diturunin, jadi biar ada jawaban. Yang makanya pernah sekali debat sama saya masalah kritik teks. Saya kasih Markus 16 itu kan kosong itu, Markus 16 dari ayat 9 sampai ayat 20 itu. Mencret dia, nggak bisa jawab dia. Kabur dia. Mendem suaranya Gurunda Budi. Iya, lagi. Bengnya dijauhinnya itu dari mulut. Ban Hayat kemana Ban Hayat dia? Pendeta. Ada kerjaan dia pagi.
Iya, suara Gurunda Budi kecil kayak berfirman dalam hati. Kan lagi bikin Indomie dulu, lapar. Wih, mantap, cabai rawit. Cabai rawit kagak ada. Ini Indomie doang campur telur. Enggak, kalau saya ini kan kalau masuk di komalnya Bang Batang ini kita harus pakai akun kecil kita ini. Kalau makan minum kita pakai cabai rawit, cabai giling mentah tuh sesendok campur sama kuah mie itu baru enak. Bukan cabai masak, cabai giling mentah. Campur lagi minumannya itu telur bebek diaduk-aduk pakai teh. Sudah tuh main gula lumping. Udah, Oten ngeliat itu langsung ngiler. Tapi ini Gurunda Budi, tapi kalau Ten kebalik, makan mie tanpa pakai cabe, nonton Komal Muslim, pedes dia. Bisa aja lu. Iya, pedes dia. Naik langsung kerasukan Roh Kudus itu. Ngomong-ngomong, Franciscus yang dulu kemarin itu mau bahala sama saya kemana dia? Takutnya dia dipanggil. Kasian. Itu nggak akan ada lagi tuh. Itu kan nantang-nantang tuh buat kita mau bahala. Saya cuma minta sama dia tuh supaya itunya nggak bangun. Takutnya dia kesel ke dokter ini, kenapa punya gue nggak bangun? Nah itu. Takut. Gitu. Tapi ini Gurunda Budi, aku lagi anak pendeta yang kemarin buat statement kalau ada diskusi debat agama, aku langsung turun ke sana. Aku nunggu itu tuh. Iya, itu udah ditantang sama Ardi sama Nandar. Bang Nandar ya, Bang Ardi juga. Nunggu banget itu. Ya kalau nggak ya doang Bang Budi di Al-Quran ya, surah apa? Ali Imran ayat 61 ya. Muhabalah aja udah. Udah mau bahala udah. Iya, kalau oten ngeyel kan ada dari ayat 55 ya kalau nggak salah ya. Yang perdebatan antara orang kafir dengan Islam itu kan waktu itu asbabun nuzul. Ya, akhirnya di ayat 61-nya udah, kalau udah mentok ya udah muhabalah aja udah. Nah itu kemarin udah, tapi sekarang si Franciscus nggak pernah nongol. Takut. Udah koit kali. Nggak koit enggak, saya nggak minta koit, saya minta supaya itunya nggak bangun aja. Bisa jadi. Hancur dong masa depannya, hancur dong Gurunda Budi. Iya. Biar dia tobatnya, biar dia tobat, kasihan. Pematian kasihan. Akhirnya lagi bete dong. Masalahnya itu motor aja kalau engkolnya rusak nggak bisa hidup, apalagi manusia engkolnya kagak hidup. Nggak ada artinya ya. Kacau gitu. Iya tuh, benar kata Bang Bobi tuh. Paling itu anak pendeta nanti diskusi kalau nggak sama Bang Nandar atau Bang Ardi itu paling 4 jam ngebahas Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya, itu aja. Apa ya? Baru dia tidak pernah bahas itu Matius 12:42 ya. Pada mulanya aja dia bahas. Pada mulanya, pada akhirnya terima perpuluhan. Kira-kira dia terima nggak itu kalau kita dibacain itu Matius 12 nomor 2 42 itu. Kalau ditanya buktinya Tuhan di mana? Alfa. Yang ada nyinyir koridornya. Oh, Alfa itu Lukas 11:31. Hah? Enggak lah, tapi ini Bang Ambulan. Kalau Bang Nandar sama Bang Ardi kan dia ilmiah, Bang. Iya. Konteksnya kan. Kecuali sama kayak aku, Bang Anas itu kebawa tuh. Nyiror Kidul. Biarin dia muter Yohanes 1 ayat 1, aku Nyiror Kidul. Pada mulanya Nyiror Kidul itu aku bilang. Enggak ada urusan. Sama itu nama ayat yang itu ayat orang Padang. Turun di Padang gitu.
Dia pasti pusing, oten-oten ini pasti pusing kok debater-debater muslim ini ada yang ini, ada juga yang kayak gini. Iya. Ada yang lembut, ada yang keras juga. Rumah Batam ini adalah firman. Firman bersama-sama dengan Jo Allah. Allah alun naik. Allah. Apalagi alun naik. Apalagi si Oten itu ada kan Oteng yang dengar di bawah ini Ani Tantam ini. Kita telah mendengar bagaimana pembicaraan malaikat-malaikat surga terhadap apologet Kristen. Tapi sangat miris ya. Kok seperti ini orang beragama? Kalau seorang pendebat, ya berdebatlah. Jangan menilai seseorang atau menilai fisik orang. Karena Yesus sendiri mengatakan, siapa menghina manusia atau siapa menghina sesamanya adalah menghina penciptanya. Tapi saya tidak tahu bagi ajaran mereka. Kita sikapi dengan bijak. Adapun ini saya tampilkan. Seperti inilah resiko berdebat. Kalau mereka tidak siap berdebat atau seseorang tidak siap berdebat, ya seperti inilah. Tapi tidak mengapa kita berdoa saja agar mereka diampuni. Yesus Kristus mudah-mudahan mereka dapat bagian di hati Tuhan. Dan itu salah satu bukti kebenaran yang mereka anggap suatu ajaran. Sebagai pendengar apologet, saya mengajak kalian berpikirlah cerdas, buka hati, buka pikiran, sehingga kita tidak tersesat dengan apa yang ada di dunia ini. Mari kita dekatkan hati kita, dan seperti apapun fisik kita, tetap siarkan dan kabarkan kebenaran dari Yesus Kristus. Mudah-mudahan banyak jiwa-jiwa yang terpanggil atau yang terselamatkan. Karena mereka berhak memperoleh kasih dari Yesus Kristus. Dan pantang menyerah, tetap semangat, bicarakan kebenaran dari Alkitab. Jangan pernah seperti malaikat-malaikat surga ini menghina atau mengejek fisik seseorang. Jadi, kiranya Tuhan menyertai menaungi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus para laskar-laskar Kristus, para apologet Kristen, nyatakan kebenaran, upahmu sudah tercatat dalam surga, dan jangan biarkan kebenaran itu terpendam, dan biarkanlah ajaran yang benar itu menjadi cahaya dan garam dunia seperti yang dikatakan Yesus Kristus. Tetaplah berjuang dengan apapun konsekuensinya, karena Yesus sendiri telah mencatatnya sebelum engkau, dan apabila engkau akan menerima berbagai ancaman dan siksaan atas namaku, makanya kita harus memikul salib mengikut Yesus Kristus. Itulah tandanya orang-orang yang dipakai Kristus. Maju terus, Tuhan memberkati para apologet Kristen. Amin.